Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Nulatur Rahma dari kelas 3A, Prodi Ilmu Kelautan dengan akhiran NIM 89. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bahasa baku di media sosial. Kita akan membahas mulai dari mengapa pentingnya, lalu tantangannya, dan bagaimana kita bisa menggunakan bahasa baku tersebut secara baik dan efektif. Oke, mari kita mulai. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari bersosialisasi, berbagi ide, hingga menyampaikan pendapat. Nah, karena kemudahan tersebut, gaya bahasa yang muncul pun semakin kreatif dan informal. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dalam media sosial, banyak pengguna yang tidak menggunakan bahasa baku sesuai aturannya. Lanjut. Sebelum memasuki lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bahasa baku. Oke, jadi bahasa baku itu merupakan ragam bahasa yang telah diatur secara resmi, mulai dari misalnya melalui KBBI, aturan ejaan, dan pedoman penggunaan di lingkungan formal. Nah, dalam konteks media sosial, kita sering menemukan ragam yang tidak baku, seperti singkatan, akronim, maupun bahasa gaul, yang memang punya fungsi tersendiri. Namun, apabila digunakan tanpa kontrol, itu akan menimbulkan efek yang kurang baik. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus peduli dengan bahasa baku di media sosial? Yang pertama itu penggunaan bahasa yang baku membantu agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh lawan bicara kita. Jadi tanpa kebingungan akibat singkatan informal tersebut. Lalu yang kedua itu bagi profesional, organisasi maupun individu yang ingin tampil kredibel, seperti kita ingin wawancara atau ingin presentasi, ya kita tuh harus menggunakan bahasa baku agar meningkatkan kepercayaan kita. Lalu yang ketiga itu sebagai bangsa yang memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, pasti pemakaian baku itu membantu menjaga identitas bahasa kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, terkait dengan literasi digital, bagaimana kita sebagai pengguna media bisa smart user dalam komunikasi daring. Oke, lalu tentu saja ada banyak juga tantangannya. Salah satunya karena karakter media sosial. Karakter media sosial itu biasanya posting cepat, komentar singkat, kebutuhan informal. Nah, ini tuh mendorong pengguna media sosial untuk menggunakan singkatan atau bahasa non baku. Lalu selain itu juga pengaruh bahasa gaul, bahasa daerah, dan bahasa campuran asing itu juga makin besar. Nah, sebuah penelitian itu menentukan bahwa bahasa di media sosial seringkali mengabaikan norma-norma kebahasaan. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa pengendalian, maka ragam baku bisa tersisih dalam komunikasi digital. Nah, berikut beberapa contoh nyata dari kesalahan yang sering muncul di postingan, komentar media sosial. Seperti kalau, yang seharusnya itu kalau, atau kamu, untuk kamu, KMU, untuk kamu. Lalu singkatan seperti GPP, untuk nggak apa-apa. Nah, selain itu juga ejaan, penggunaan huruf besar atau kecil,
dan tanda bacaan sering diabaikan. Hal ini mungkin tampak kecil namun bisa mempengaruhi profesionalitas dalam kejelasan pesan kita. Lanjut. Tentu kita tidak harus selalu memakai bahasa baku dalam setiap postingan yang kita posting di media sosial. Namun ada situasi saat dimana bahasa baku sangat disarankan. Misalnya ketika kita berkomunikasi secara resmi atau mempresentasikan organisasi atau institusi, lalu membuat konten publik. Nah, untuk posting santai antar teman mungkin boleh ragam, lebih informal, namun tetap harus sopan dan dapat dipahami dengan baik. Berikut tips praktis untuk menggunakan bahasa baku di media sosial. Yang pertama itu cek ejaan Anda, acu KBBI dan aturan ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu ada hindari singkatan atau akronim yang mungkin tidak dipahami semua orang. Lalu yang ketiga itu ada struktur kalimat harus jelas dan ringkas supaya pesan cepat tersampaikan. Dan yang keempat, sesuai gaya dengan audiens dan platform. Misalnya LinkedIn berbeda dengan Instagram. Lalu yang kelima itu ada gunakan visual, caption atau infografik untuk mendukung kejelasan. Dan yang terakhir, selalu cek kembali postingan Anda sebelum submit. Nah, jika kita konsisten memakai bahasa baku di media sosial, kita akan mendapat manfaat positif. Contohnya, meningkatkan profesionalitas dan citra kita atau organisasi kita. Lalu kita juga memberi contoh positif bagi generasi muda dalam literasi bahasa. Selain itu, pesan kita juga akan mudah dipahami dan bahkan punya potensi tersebar lebih baik karena komunikasinya jelas. Oke. Kita telah melewati poin-poin penting, yaitu definisi bahasa baku, kenapa penting, terus tantangan di media sosial, contoh kesalahannya, kapan harus memakai bahasa baku, serta tips praktisnya. Jadi intinya kita bukan sekedar posting, tapi juga bertanggung jawab sebagai pengguna media sosial yang cerdas dan bermakna. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Saya sarankan teman-teman untuk membuka dan membaca lebih lanjut sebagai bahan pendukung. Terima kasih.